الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على أعراب والعجاب سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Para alim ulama, cerdik pandai, pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah di hari yang mulia, di tempat yang mulia, di saat yang mulia, di bulan yang mulia. 5 terkumpul malam ini kemuliaan. Kita bermohon kepada Allah, kita pun wafat dalam keadaan mulia. Amin ya rabbal alamin. Pertama, tempat mulia, masjid tempat yang paling mulia. Kata Nabi di dalam hadis sahih Imam Muslim, annal ashrafal buq'atin fil ard masajid wa asyarral buq'atin sawquha. Kata Nabi, tempat yang paling mulia di dunia adalah masjid, tempat yang paling hina adalah pasar. Kemuliaan pertama masjid. Maka berlama-lamalah di masjid, berlama-lamalah di tempat yang mulia, sebentarlah di tempat yang hina. Maka di pasar itu tak boleh kita lama-lama. Di masjid tak apa-apa lama-lama, di pasar tak boleh. Karena pasar tempat yang paling hina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tengok, kenapa pasar tempat yang hina dibandingkan masjid? Masjid tempat ibadah, masjid tempat salat. Orang yang junub saja tak boleh masuk masjid. Itu tanda masjid tempat mulia. Kalau pasar tempat yang hina, kata Nabi. Orang yang banyak berdusta di mana? Pasar. Orang banyak berdusta di pasar, utang PR. Sumpah palsu di mana? Pasar. Tempat yang kotor di mana? Di pasar. Maka kata baginda Nabi, lebih lamalah engkau berada di dalam masjid, karena masjid tempat yang mulia. Maka kita bermohon kepada Allah, Allah akhiri ajal kita, Allah akhiri dari kehidupan kita di masjid Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia yang kedua, malam Jumat. Malam Jumat malam yang mulia. Di dalam hadis Nabi riwayat Sayyidina Anas bin Malik, ada 3 thalathatun la yu'adzibullaha fi quburihi. Ada 3 golongan yang tidak Allah azab di dalam kubur. Yang pertama adalah al-mutawaffa yaumal jum'atin wa lailatiha. Orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Itu tak diazab di kubur. Meninggal kita di malam Jumat ini tidak diazab di kubur. Ini kan malam Jumat nih, petang Kamis malam Jumat. Meninggal kita tidak diazab di dalam kubur. Itu kata Nabi dalam hadis Anas bin Malik. Maka malam ni malam yang mulia. Maka mana yang ingin copet mati malam kuancak. Yang tunggu besok boleh leh. Malam kuancak. Ustaz macam mana? Ambo yang terakhir aja lah. Ada situ yang terakhir. Maka kata Zainuddin MZ kan macam itu kan. Kata Zainuddin, kalau boleh berpesanlah, kalau boleh meminta, kata Zainuddin, lebih elok malaikat maut ini mencabut nyawa orang itu lewat huruf abjad. Ada orang pangkal namanya A, mati orang A dulu. Kami dengan Ustaz Zamri terakhir, karena Z. Zulhendri Rais Zamri kan Z terakhir kami. Jadi mati orang dulu, baru kami terakhir. Itu kata Zainuddin MZ itu, rupanya tidak ada copek je mati kiai itu rupanya. Jadi malam Jumat malam yang mulia, al-mutawaffa yaumal jum'atin wa lailatiha. Meninggal di malam Jumat, di hari Jumat itu meninggalnya elok, la yu'adzibu fi kuburihi, tidak diazab dia di dalam kuburnya. Tapi tunggu dulu, siapa yang meninggal di malam Jumat? Tentu kalau dia orang taat. Salat ia kerjakan, puasa Ramadan ia kerjakan,
zakat ia kerjakan, meninggal dia di malam Jumat, la yu'adzibu fi kuburihi, kata baginda Nabi, dia tidak akan diazab di dalam kuburnya. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia meninggal dalam keadaan hari mulia kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di waktu yang mulia. Waktu yang mulia bainal adanaini au isya'aini. Dalam hadis sahih Imam Al-Bukhari dijelaskan, waktu yang paling mulia adalah bainal isya'aini, di antara dua isya, di antara dua isya. Mana maksudnya? Antara maghrib dan isya. Dalam riwayat hadis, man ahya'u bainal isya'aini falahu kahajjun tammah. Kata Nabi dalam riwayat hadis, siapa yang menghidupkan di antara maghrib dan isya, maka dia sama mendapatkan pahala haji yang sempurna. Maka kita cara menghidupkan, duduk di majlis ilmu. Dalam qaul pendapat yang lain, majlis ini majlis yang diturunkan rahmat Allah. Hafat malaikah, yang sedang malaikat hari ini sedang melakukan tawaf. Untuk apa? Yastaghfiruna liman hadarahu, bagi orang yang hadir di dalam majlis itu. Majlisnya mana? Majlis yang dibaca ayat Al-Quran, majlis yang dibaca salawat dan salam kepada Nabi. Maka majlis itu adalah masjid yang hufat malaikah, hafat malaikah, ayyatufuna al-malaikah, para malaikat bertawaf. Berapa jumlahnya? Ada ulama yang berkatakan 5,000 minal malaikah, 5,000 malaikat. Jadi banyak malaikat yang hadir kiniko daripada awal. Cuma untung tak nampak. Kalau nampak mungkin bapak ibu di luar bisa duduk lagi, karena dah penuh oleh para malaikat. Alhamdulillah Allah takdirkan bisa kita duduk di tempat yang mulia, di acara yang mulia, di bulan yang mulia. Bulan yang mulia, bulan Rabi'il Awal. Maka 4 terkumpul kemuliaan. Tempat mulia, di waktu yang mulia, di malam yang mulia, di bulan yang mulia. Bulan Rabi'il Awal, bulan mulia. Kata Imam Al-Bajuri di dalam hasyiahnya, hasyiah daripada Fathul Qarib, fiqh madhab Syafi'i, dan daripada ulama madhab Syafi'i, bulan yang paling mulia dari segala bulan, ulama pertama berpendapat Ramadan. Kenapa Ramadan? Karena dalam Ramadan tu ada satu malam. Nama malam tu malam Lailatul Qadar. Allah ampuni dosa hamba selama 1000 bulan. Datang ulama yang kedua, nah, malam yang paling mulia adalah malam daripada nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, disebut dengan Lailatul Bara'ah, malam pelepasan amal ibadah, ditukar dengan buku yang baru. Ini malam nisfu Sya'ban. Datang ulama yang ketiga, nah, yang mulia tu bulan Rajab, karena ada di dalamnya peristiwa yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Datanglah ulama yang keempat, yang mulia itu adalah bulan Rabi'il Awal, Rabi'il Anwar, Rabi', bulan yang berkah, yang mulia, Rabi'il Awal. Kenapa Rabi'il Awal? Karena di dalam bulan Rabi'il Awal dilahirkanlah seorang Rasul. Kalau tidak ada beliau, tidak ada Ramadan. Kalau tidak ada beliau, tidak ada nisfu Sya'ban. Kalau tidak ada beliau, tidak ada Rajab. Ini Isra Mi'raj. Semuanya itu karena Nabi Muhammad. Ramadan ada karena Nabi Muhammad. Nisfu Sya'ban ada karena Nabi Muhammad. Rajab ada karena Nabi Muhammad. Maka itulah bulan yang paling mulia, kata Imam Bajuri, adalah bulan Rabi'il Awal. Ini kita berada dalam bulan Rabi'il Awal. Alhamdulillah, Allah takdirkan dalam Rabi'il Awal ini kita mengenal sosok Rasul kita, Sayyiduna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi orang yang mulia, makhluk yang paling mulia. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, diangkat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutannya diangkat. Maka Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajam,
penghulu daripada kalangan Arab dan Ajam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita cek dalam Al-Quran. Satu-satunya nabi yang Allah mengalas memanggilnya itu cuma Nabi Muhammad. Muhammadur Rasulullah, pasti ada kalimat Rasulullah setelah itu. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, pasti ada nabi, ada rasul. Tidak langsung Allah memanggil dengan Muhammad. Tapi kalau nabi-nabi yang lain langsung dengan Muhammad, langsung dengan nama nabi itu. Ya Yahya, ya Zakaria, Ibrahim wa Musa, tanpa pakai alas. Dari situ nampak Nabi Muhammad dimuliakan betul oleh Allah. Muhammadur Rasulullah. Ini tanda Nabi Muhammad mulia. Maka oleh karena itu makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad. Ada orang hari ini yang menyepelekan, Ustaz kalau menyebut Nabi Muhammad kenapa pakai Sayyidina? Ada yang protes, Sayyidina itu kan bid'ah. Hanya kau memang orang-orang bid'ah ini tak tanggung ini. Bid'ah. Nabi tak mengajarkan. Kenapa Ustaz pakai Sayyidina? Nabi mengatakan sendiri dalam hadis sahih Bukhari, riwayat hadis Abi Hurairah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhara. Kata Nabi, saya adalah sayyid, saya adalah penghulu sayyidina, kata Nabi. Wala fakhara, dan saya tidak bangga. Nabi mengatakan beliau adalah sayyidina. Dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Ada kalimat sayyid. Apa maksudnya? Adalah penghulu. Jadi Nabi Muhammad jauh lebih mulia dibandingkan kita. Enggak Ustaz, sama. Nabi makan, kita makan. Oh, ini kata orang ini. Ini banyak di kantor kami, banyak nih yang seperti ini. Nabi menikah, kita menikah. Nabi punya anak, kita punya anak. Nabi sakit, kita sakit. Jadi Nabi itu sama dengan kita Ustaz. Tak perlu kita agungkan. Oh, tunggu dulu. Tunggu. Jauh mulia Nabi itu dibandingkan kita. Nama Nabi saja jauh dibandingkan dengan mulia nama kita. Boleh contoh? Silahkan. Di dalam khutbah Jumat itu ada di sana disebutkan nama Nabi Muhammad di dalam rukun yang ketiga. Rukun yang kedua juga ada mengatakan puji, salawat, wasiat, ayat. Maka kalau si khatib lupa membaca salawat, batal khutbah. Maka Menteri Agama kan salawat tu yang lupa nyopotang juga. Nah, kalau menengok kaji fikih wajib diulang balik solat zuhur, tak sah Jumat. Karena khutbah tak sah. Nama awak ada dalam khutbah. Cubalah letak nama awak dalam khutbah kalau gitu. Tak ada. Itu tanda Nabi Muhammad mulia. Nabi Muhammad mulia yang kedua, nama Nabi ada dalam azan. Dalam azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Nabi Muhammad. Tidak sah azan kalau nama Nabi tidak ada dalam azan. Maka Syiah diganti nama Nabi tadi oleh Syiah dengan nama Ali. Jadi kalau dengar nanti kalau ada yang ke Iran atau yang ke daerah-daerah Afghanistan yang banyak Syiah ya, itu dirubah kalimat azan. Yang azan kalau di kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang Syiah diganti dengan asyhadu anna Ali waliyullah. Ada tak? Saya dah pernah mendengar azan itu. Itu Syiah yang azan. Sah enggak? Nah, jadi nama Nabi ada dalam azan. Nama awak ada dalam azan? Tidak. Berarti Nabi mulia. Dua. Nama Nabi ada dalam salat. Di mana letak nama Nabi dalam salat? Ketika rukuk atau ketika sujud? Sujud, anda semayang berarti. Ketika rukuk, anda semayang berarti. Nama Nabi dalam salat, dalam tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama kita ada dalam salat? Tidak ada. Coba ganti nama Nabi Muhammad. Letakkan nama awak di situ kalau you baga. Kalau memang kita sama dengan Nabi, cuba letak nama awak di situ. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah wa anna Zulhindri rais Rasulullah. Sah salat? Tidak. Itu tanda Nabi itu jauh lebih mulia dibandingkan kita. Nama kita tak ada dalam salat. Ustaz, nama dan ada dalam semayang Ustaz. Siapa nama? Nama dan Amin. Kalau Amin, ia ada dalam semayang. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau Amin, ia ada. Amin cik namanya Hamidah, nama bininya tu ada dalam semayang. Amin Hamidah ko orang Melayu. Korojo maksiat terus menerus. Lama nak semayang, berjodoh orang ni Hamidah dengan Amin. Lalu lupa cara solat. Jadi kata Hamidah dengan Amin, ketika siap menikah, kata Hamidah, bang, abang sayang ke adik bang? Sayang. Serius? Iya sayang. Abang walaupun abang marah, jangan abang sampai panggil nama adik. Tak boleh abang manggil Hamidah. Abang tetap harus panggil adik. Lah, iyalah deal. Kata Hamidah, adik, kata Amin, abang macam juga. Adik jangan coba-coba panggil nama abang. Tak boleh. Walaupun adik marah, walaupun adik benci, adik tak boleh panggil Amin. Jadi panggil abang. Tak sepakat deal. Orang Melayu dulu, Pak, dulu orang Melayu kalau menantu pertama kali masuk ke rumah langsung dites untuk jadi imam oleh mertua. Itu dulu Pak, saya termasuk orang yang dites. Baru pertama kali itu baru nak nginap di rumah mertua rencana, langsung dites oleh mertua jadi imam. Dulu macam tu. Kalau sekarang tak lagi. Macam mana nak mentes? Mintu nak semayang. Mintu adalah semayang tidak. Dulu macam tu. Dites Amin. Kata Mintu, Min silahkan Min. Amin pantang pula. Amin ni dah dulu waktu SD dulu belajar solat lama nak semayang. Berani tampil karena segan oleh mertua. Tak mungkin dia sampai tak pandai doyanya ayah je. Tak berani Amin bilang. Amin tampil jadi imam. Imam Amin. Allahu Akbar. Dikeluarkanlah oleh Amin seni yang selama kunyo-punyo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Abang, kata Hamidah di belakang. Karena nak boleh nyambut Amin tadi lah. Kata Amin sedang jadi imam, memang sayang lah juga dengar. Memang elok, memang sayang kata Amin. Tak, terus Amin. Amin kau dulu menghafal ayat. Pokoknya ayat yang paling banyak dihafal Amin cuma 3 ayat. Jadi yang hafal tu inna a'tayna cik wal asri je. Bacalah wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Ruku' Amin. Sami Allahu liman adik katanya. Karena Hamidah tadi kalau disebut Hamidah tentu bongi adik tadi, tentu adik lagi. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Siap salat, apa kata Mintu Amin? Min, ya. Besok kita salat sama-sama lagi ya. Apa tu ya? Lain pula enak salat sama kalian kata dia. Selero enak salat dengan kalian. Ayolah ya kata. Jadi insya-Allah, wah Amin dah jadi ustaz di rumah tu langsung. Amin masuk kamar, Hamidah masuk kamar. Kata Amin ke Hamidah, "Dek, ayah tadi ingin dia kita besok lagi salat bersama dia." Apa kata ayah bang? Kata ayah enak pula salat sama kita. Oh iyalah bang, baguslah, alhamdulillah lah. Kata Hamidah, bang, seumur-umur adik bang, baru sekali itu adik tengok ayah salat baru. Rupa Mintu nak pernah semayang salam. Kalau ada lah bodek, memang Mintu cilaka lah. Kalau ada lah macam tu mertua,
tak salat di rumah tu, ni memang parah. Ni dia yang protes, namanya ada di dalam salat. Jadi nama Nabi Muhammad mulia, nama Nabi dalam salat. Nama Nabi ada dalam 2 kalimat syahadat. Satu-satunya nama yang Allah letak di samping nama Allah adalah nama Nabi Muhammad. La yasihhu imanuhu illa bihima. Tidak akan sah iman seseorang kalau tanpa mengucapkan 2 kalimat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka Nabi orang mulia, mulia dari sisi namanya. Yang kedua, Nabi mulia. Dari mana Nabi mulia? Daripada sisi akhlaknya. Maka Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Menyempurnakan akhlak manusia, karena akhlak Nabi sudah sempurna. Akhlak Nabi memang luar biasa. Ditanya sahabat kepada Sayyidah Aisyah, seperti apa akhlak Rasulullah di rumah? Kata Aisyah, akhlaquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Macam mana dalam Al-Quran, seperti itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Secara logik saja kita cerna pelan-pelan. Abu Bakar dengan Nabi sama-sama waktu kecil. Tapi ketika usia 40 tahun, Nabi langsung menyampaikan ke Abu Bakar atas kenabiannya. Langsung Abu Bakar beriman. Ini tanda apa? Tanda akhlak Nabi dari kecil sudah baik. Coba kita, awak berkawan berdua je kawan tadi. Di umur 40 tahun, apa kata kita ke kawan tadi? Dan diangkat jadi mursyid khalifah dek buya tu tadi. Kira-kira kawan kita tadi langsung percaya tak? Tak percayanya no. Tak percaya nya. Dan cilok jambu dulu orang soto gula kata dia. Dan cilok ayam dulu orang ikut gula katanya. Abu Bakar tak? Abu Bakar langsung mengatakan ke Nabi, aku diperintahkan oleh Allah diutus sebagai seorang Rasul. Apa jawaban Abu Bakar? Amantu billah. Aku beriman dengan Allah dan percaya kepada engkau Nabi Muhammad. Kenapa Abu Bakar langsung percaya padahal seusia dari kecil? Karena akhlak Nabi Muhammad sudah nampak dari kecil. Hebat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad bagus. Itulah menyebabkan Sayyidah Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad. Tak pernah berjual beli. Nabi Muhammad itu berdusta. Tak pernah melakukan perangai riba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ilmu dagangnya hebat. Nah, di dalam hadis sahih, Nabi punya namanya Urwah, sahabat. Sahabat Urwah ini, beliau diberi Nabi uang 1 dinar untuk membeli 1 ekor kambing ke pasar. Memang kambing dulu harganya 1 dinar. Kata Nabi, Urwah, ambil uang 1 dinar ni, beli saya 1 ekor kambing. Baik ya Rasulullah. Urwah ni banyak dapat ilmu tentang perdagangan dari Rasulullah. Pergilah Urwah ke pasar. Dia beli Urwah 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Urwah ni pandai dia. Dia beli di sana 2 ekor kambing, uang 1 dinar Nabi tadi. Dibawa ke sana, dijual oleh Urwah 1, yang satunya dibawa pulang. Jadi menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Urwah, ya, aku sudah beli kambing ya Rasulullah, ini kambingnya. Dan ini uangnya ya Rasulullah. Kata Nabi, kan aku beri engkau uang 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Kenapa engkau bawa 1 ekor kambing dan uang tidak engkau habiskan? Kata Urwah, aku membeli 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar dan aku jual yang 1 ekor kambing tadi dengan harga 1 dinar ya Rasulullah. Itu pintarnya Urwah berjual beli. Apa kata Rasulullah? Lawil yaba'ut turabun la abraha. Kalau seandainya debu pun dijual Urwah pasti laku. Karena saking pintarnya Urwah dari berdagang. Ini salah satu dalil bahawa boleh mengambil untung itu 100%. Tapi tetap di dalam kata kurung harus menurut uruf. Nabi ilmu berdagang pintar sehingga banyak kekayaan-kekayaan daripada Khadijah
semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja dengan Khadijatul Kubra. Akhlak Nabi, akhlak mulia. Yang ketiga, mulianya Nabi dari segi ansab. Ansab ni nasab. Nasab Nabi mulia. Di dalam rawi disebutkan nasab Nabi mulia. Fa'akrim bihi min nasabin taharahu Allah Ta'ala min sifahil jahiliyah. Wa awrada Zainul Iraqi waridahu fi mawridihil hani wa rawah. Ayah ibu Nabi tak pernah melakukan zina, tak pernah menyembah berhala, tak pernah meminum khamar, dan tak pernah pula memakan riba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wulidtu min arhamin tuhur wa min sulbat tohar." Aku dilahirkan dari rahim yang suci dan dari sperma yang bersih. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayah mak Nabi najun, masuk surga. Berbeda dengan akidah teman-teman kita Salafi, mengatakan ayah mak Nabi masuk neraka. Karena ayah mak Nabi dengan dalil Nabi menangis. Menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayah mak Nabi masuk surga. Ayat Allah menjelaskan dalam Al-Quran, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Tidak akan diazab suatu kaum sampai diturunkan seorang rasul kepada kaum itu. Nabi ayahnya meninggal, Nabi belum jadi rasul. Mak meninggal, Nabi belum menjadi rasul. Ketika itu disebut dengan zaman ahli fatrah. Ahli fatrah, ahli kosong. Kosong para nabi ketika itu, kosong para rasul. Maka ayah mak Nabi masuk surga menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayah Nabi masuk surga. Takkan mungkin ayah mak Nabi masuk neraka. Orang diperjuangkan Rasulullah masuk surga, kenapa ayahnya masuk neraka? Tak mungkin. Maka oleh karena itu ayat menutupnya, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Abu Jahal, Abu Lahab kenapa masuk neraka, Ustaz? Abu Jahal Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, dia belum juga beriman kepada Rasul. Abu Lahab Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, Abu Lahab belum beriman kepada Nabi. Maka orang tua Nabi najun, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ingat ya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jangan ikut pula kita mengatakan ayah mak Nabi neraka. Tidak, ayah mak Nabi di surga. Ayat Allah mengatakan itu dalam Al-Quran. Suci, aku dilahirkan dari rahim yang suci. Rahim itu tak pernah mencuri. Rahim itu tak pernah minum khamar. Rahim itu tak pernah makan riba. Rahim yang suci, sperma yang bersih. Itulah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak berjumpa dengan ayah. Walamma tamma min hamdihi syahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah, tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Manakala umur kandungan 2 bulan, dalam riwayat lain umur kandungan Siti Aminah 4 bulan, meninggal sang ayah yang bernama Abdullah. Jadi Nabi lahir dalam keadaan yatim. Maka Nabi mengatakan, "Ana ma'al yatim kamisli haza." Saya bersama yatim seperti ini. Karena Nabi sudah merasakan bagaimana lahir tanpa ada seorang ayah di sisinya. Tapi ibunya sudah menceritakan sifat ayahnya. Sifat ayahmu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan itulah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya rindu kepada ayahnya. Maka Nabi selalu mengatakan, "Ana Muhammad bin Abdullah." Aku adalah Muhammad, anak dari Abdullah. Jadi yang ketiga, Nabi mulia dari sisi nasab dan keturunannya. Awak macam mana yang ketiga kau? Awak keturunan siapa? Ndo Yolil. Entah Cina, entah Jepang, entah Belanda. Yang Yolil Belanda mungkin ya Ustaz. Apa tu? Iyo sodonya banyak nama Belanda. Apa contoh? Torong Belanda. Durian Belanda.
Jadi mungkin awak kau Belanda kan Ustaz. Tidak aja dah Jepang ada. Sandal-sandal Jepang. Tidak Cina kan Ustaz. Apa tu? Baju yang pakai solat tu kan baju koko namun. Koko Cina tu saya je kan. Ada gunting-gunting Cina, tolok Belanda, gunting Cina. Kita tak tahu kita, tapi pada intinya kita bukan seperti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Nabi mulia dari sisi jasad. Jasad Nabi mulia. Mana mulia jasad Nabi? Kita kupas 5 hadis. Padahal kalau menceritakan Nabi, seperti katanya Imam Al-Iraqi, kata Imam Zainuddin Al-Iraqi, kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad, mungkin habis sampai kita meninggal dunia, belum selesai kita menceritakan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 kemuliaan fisik Nabi. Mana 5 kemuliaan fisik Nabi? Kita bahas. Pertama, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa man tasaba aslam fi mada zamani. Yang pertama kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah saja. Dalam Syama'il Muhammadiyah, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik, bahawa dalam halaman pertama dalam Syama'il Muhammadiyah, hadisnya sahih. Nabi fi ra'sihi, Nabi itu tumbuh uban di kepalanya. Umur Nabi 60 tahun, tidak ada satupun uban di kepalanya. Yang beruban apa? Min sya'rihi, dari lihyah, jenggot Nabi yang beruban, dan itu pun tidak sampai 20 helai. Nabi jenggotnya beruban, umur Nabi 60 tahun. Tapi jenggot ini ubannya tak sampai 20 helai. Rambut tidak ada ubannya. Coba kita bayangkan, usia 60 tahun, uban tak ada satu pun di kepala. Yang beruban cuma jenggot, dan itu pun tak lebih daripada 20 helai. Itu mulia Nabi. Kita siapa di sini yang umur 60 tak beruban? Kita umur 30 dah beruban kita. Siapa? Itu tanda mulianya Nabi Muhammad. Maka kata ada satu orang kiai itu yang dari Jawa, Aisyah menikah dengan seorang laki-laki yang umurnya 50 tahun. Dia menyindir Nabi Muhammad. Kiai tadi menyindir Nabi Muhammad. Kata dia bahawa Aisyah menikah dengan laki-laki yang berumur 50 tahun. Tak terbayang oleh saya, ni kata kiai itu, tak terbayang oleh saya Aisyah ni akan bahagia. Seorang anak-anak usia 9 tahun menikah dengan kakek-kakek, kata dia. Dia kira Nabi umur 50 tahun tu macam dia umur 50. Kalau kita umur 50 tahun batuk pun terpanjang pipis. Iya, tanyalah ke bapak umur 50 tahun tu kalau percaya. Batuk, bersin, hacin katanya, pipis keluar. Kita umur 50 tahun, nafas sudah sesak. Nabi 50 tahun, oh, masih semangat jihad. Masih enak menunggangi kuda puluhan kilo, sanggup Rasulullah. Itu Anas bin Malik mengatakan usia Nabi saja 60 tahun, rambut tak ada beruban, dan yang beruban cuma jenggot, dan itu tak lebih daripada 20 helai. Nabi mencat rambut? Tak, Nabi melarang mencat rambut. Bukan Nabi cat, memang tidak tumbuh uban. Begitulah mulia dan gagahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 kemuliaan fisik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum kita baca. Satu yang sudah kita baca. Jadi Nabi Muhammad tu mulia. Pertama namanya. Yang kedua tadi akhlak. Yang ketiga keturunan nasab. Yang keempat fisik. Kemuliaan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Di dalam riwayat hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat hadis. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Kedudukan hadis sahih. Anna ariquhu rihuhu kal misk. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur siang. Di Madinah panas. Madinah tu panas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
yang pernah ke Madinah di musim panas, oh luar biasa. Panas Madinah sampai 54 derajat. Panas. Maka itu yang membuat kurma Madinah tu manis karena panasnya tadi. Di kita di Indonesia kurma berbuah tapi kurang manis. Kenapa? Panasnya tadi tidak sampai ke 54. Kita panas paling tinggi itu 35 paling tinggi. Kalau 54 tu dah macam ikan salai gitu. Tak pernah panas, tapi Madinah panasnya sampai 54. Jadi itu yang membuat manisnya kurma itu. Di kita kurma berbuah, di An-Nur berbuah kurma, di Masjid Al-Falah berbuah. Cuman apa ya, bahasa kitanya kolek gitu. Kolek tu bahasa Indonesianya apa? Kolek tu bahasa Inggris tu. Bahasa Indonesianya kelat, kelat, kolek itu ajalah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur siang beralaskan nakhlah. Nakhlah ni pelepah kurma. Daripada pelepah kurma. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur siang panas, kipas angin tak ada, AC pun tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur, banyak keringat Nabi menempel di pelepah kurma tadi. Datang sahabiah, diambil kapas, diambillah keringat Nabi yang menempel di pelepah kurma tadi. Diambil, dimasukkan ke botol, kecil sekali botolnya. Sampai hari ini botolnya masih ada di Turki. Itu botol daripada parfumnya Rasulullah. Diambil keringat tadi, dimasukkan oleh sahabiah tadi ke dalam botol yang kecil tadi. Nabi tak tahu, Nabi sudah pergi. Ini keringat Nabi dikumpulkan oleh sahabiah. Hadis ini sahih, boleh cek dalam sahih Imam Ibn Hibban. Dimasukkan sampai penuh botol yang kecil tadi, disimpan, diletakkan di dekat sesuatu, karena dindingnya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan dari anyaman kurma. Jadi bisa ditempelkan di sana, bisa diselipkan botol kecil itu. 3 hari setelah itu Nabi nampak oleh Nabi botol kecil tadi diambil oleh Rasulullah, dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam botol kecil tadi, mengeluarkan haruman yang harum. Hatta kulla balad kullan nas fil Madinah, setiap orang yang tinggal di Madinah, seluruh warga Madinah itu mengharumkan bau keringat tadi, parfum wangi. Bayangkanlah Madinah dulu memang kecil, sekarang tu termasuk yang luar pekarangan Nabi, itulah Madinah dulu. Terhirup oleh semua orang. Bau harum. Lebih wangi daripada kasturi, lebih wangi daripada minyak misik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahadha?" Ini siapa yang punya parfum ini? Kata Rasulullah. Ini siapa yang punya botol ini? Saya ya Rasulullah, kata sahabiah. Ini parfum ini engkau beli di mana? Kata Rasulullah. Aku tak beli di mana-mana ya Rasulullah. Jadi engkau dapat di mana? Kata Rasulullah. Aku pun tak dapat di mana-mana ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Kata sahabiah. Aku ingin memiliki parfum ini, kata baginda Nabi. Tidak pernah aku membau nan parfum yang lebih wangi daripada parfum ini, kata Rasulullah. Apa kata sahabiah? Ya Rasulullah, hadza min ariqika syarif. Ya Rasulullah, ini daripada keringat engkau ya Rasulullah. Keringat aku, kata baginda Nabi. Ya Rasulullah. Nabi tersenyum. Bayangkan dalam hadis sahih itu keringat Nabi bau parfum. Nah, siapa di antara kita ni keringatnya bau parfum? Saya tantanglah. Siapa yang bau parfum keringatnya? Ada orang yang mengatakan dirinya sama dengan Nabi tadi. Siapa bau parfum? Mana ada keringat kita yang bau parfum? Awak keringat kita bau tapai. Tapai itu agak harum aja tu. Apa yang paling bau? Gotah. Itu keringat Nabi. Jadi fisik Rasulullah mulia. Keringat Nabi saja dalam hadis sahih baunya bau parfum, wangi, harum keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh mulia fisik Nabi. Yang ketiga, fisik Nabi mulia dijelaskan oleh Imam An-Nawawi
di dalam kitab namanya Muraqil Ubudiyah fi Syarhil Bidayah wal Hidayah, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Apa di sana disebutkan? Zubabatun abadan fi jismihil hasani. Zubabah, zubab ini artinya lalat, langau. Lalat zubab. Kalau bahasa Arab namanya zubab. Kalau bahasa Indonesia namanya lalat. Kalau bahasa awak namanya langau. Lalat tidak hinggap di tubuh Nabi yang mulia. Lalat. Dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Lalat tak hinggap di tubuh Nabi. Itu saking mulianya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalat tak hinggap. Lalat itu di mana hinggapnya? Di tempat yang kotor, di tong sampah, di tempat yang kotor hinggap lalat. Nabi, tubuh Nabi tak dihinggapi oleh lalat. Betapa mulianya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita siapa? Kita yang tak pernah dihinggapi lalat. Kita jangankan hinggap, masuk ke dalam muncung awak kan begitu. Itu tanda mulut kita kotor sama seperti yang dihinggapi lalat. Kita sampai tai lalat pun hinggap begitu. Itu pun nama cilalek itu. Tai lalat namanya. Tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zubabah lalat tak hinggap di tubuh Nabi. Kenapa? Anurun alad nur. Cahaya di atas cahaya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalat tak sanggup hidup, tak sanggup menyentuh tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia Nabi. Dalam rawi berjanji kan disebutkan itu. Anta syamsun anta badrun anta nurul fauqa nuri. Setelah itu apa? Anta silu wa ghali anta misbahus suduri. Engkau suci ya Rasulullah, engkau bersih ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kotoran dan najis pun tidak hinggap di tubuh Nabi yang mulia. Itulah kemuliaan Nabi yang ketiga, tubuh beliau tidak dihinggapi oleh lalat. Mana lagi kemuliaan Nabi? Kita tengok kemuliaan fisik Nabi yang keempat. Damuhu sababun li Abdullah bin Zubairin dakhalal jannah. Bahwa darah baginda Nabi menyebabkan Abdullah ibn Zubair masuk surga. Dalam hadis sahih, hadis disebutkan bahwa Nabi demam. Kalau Nabi demam Bapak Ibu, Nabi minum obat. Nabi berobat dua saja cara pengobatan Nabi. Pertama, Nabi minum habbah sauda, itu obat Nabi. Nabi tak pernah minum bodrek. Bodrek itu obat bid'ah. Bodrek, paramek, prokol Nabi tak pernah minum. Jadi kalau ada orang bilang sesuatu yang tak pernah dilakukan Rasulullah bid'ah, minum bodrek itu bid'ah. Nabi kalau demam habbah sauda itu minuman Nabi. Yang kedua hijamah, Nabi berbekam. Buka dalam kitab-kitab hadis sahih, dua itu saja pengobatan Nabi. Tak ada lain daripada dua. Habbah sauda dikonsumsi Nabi, kemudian Nabi hijamah, Nabi berbekam. Nabi berbekam, dikumpulkan Nabi, darahnya ke gelas. Ada gelas ditimpulkan oleh Nabi. Datanglah seorang sahabat, anak dari Asma binti Abu Bakar, namanya Abdullah ibn Zubair. Hadis ini sahih dalam Ibnu Hibban. Datang Abdullah bin Zubair, kata Nabi, ya Abdullah, ya Rasulullah, antarmiha bimakanin la yarahun nas. Buanglah darahku ini di tempat yang tak dilihat oleh manusia. Baik ya Rasulullah, ini Nabi sudah berbekam nih, bekam dah selesai. Gelas sudah penuh oleh darah. Buang darahku ini di tempat yang tak ditengok oleh manusia. Baik ya Rasulullah. Baik. Ambillah gelas tadi oleh Abdullah bin Zubair. Berjalan Abdullah bin Zubair ke belakang rumah Nabi. Berjalan. Nampak atap rumah orang, Abdullah bin Zubair belum membuang darah ini.
Sehingga Abdullah bin Zubair bingung. Ini darah dibuang nak kemana? Tak boleh ditengok oleh orang. Saya buang, saya manusia, kata Abdullah. Pasti saya menengok, kata Abdullah bin Zubair. Jadi bagaimana? Dipejamkanlah wa ghammidil ainah. Dighammid itu dipejamkan matanya oleh Abdullah bin Zubair. Wa syarabaha, diminum darah tadi oleh Abdullah bin Zubair. Darah Nabi, darah hukumnya haram Bapak Ibu. Darah apapun tak boleh kita minum. Sepakat ulama fikih, setiap darah haram untuk diminum. Tapi Abdullah bin Zubair bingung. Nak dibuang ke mana? Manusia tak boleh menengok. Dia manusia. Dipejam mata, diminum. Dibawa gelas ni kosong. Hadis ni sahih, boleh cek dalam sahih Imam Ibn Hibban. Dibuang gelas ni, dibawa gelas ni ke Rasulullah. Ini ya Rasulullah. Kata Nabi ke Abdullah bin Zubair, antarmiha, sudah engkau buang? Sudah ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang engkau suruh ya Rasulullah. Kata Nabi, dan suruh di mana? Kata Nabi. Di tempat yang tak dilihat oleh orang. Nabi bingung, di mana tompek? Ditanya Nabi balik, di mana? Kata Rasulullah. Apa kata Abdullah bin Zubair? Syarabtu ya Rasulullah. Aku minum darah engkau ya Rasulullah. Diminum Abdullah bin Zubair. Apa kata baginda Nabi? Man khalata damuhu ala dami dakhalal jannah ma'i. Siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Abdullah bin Zubair karena minum darah Nabi dapat jaminan masuk surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan fisik Nabi yang keempat. Darah beliau menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Darah tak boleh diminum Pak. Darah tak boleh diminum. Darah hewan, darah manusia tak boleh. Mati buaya tu nanti saya minum darahnya. Mati buaya tu minumlah darahnya. Kena mampu pula wak sudah tu lagi. Mana orang yang mengaku sama dia dengan Rasulullah? Mana orang yang mengaku dirinya sama sederajat dengan Rasulullah? Darah Nabi lah satu-satunya makhluk yang apabila diminum oleh seseorang menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikut cik lai tinggal ayu lah tiba lu dua. Kau nak lama nampak. Awak bawa batas si 5 tadi supaya pas-pas dia agak rupanya ayu bertambah pula 2. Nampak jadi 7 kemuliaan Nabi. Baru 4 baru. Yang pertama tadi apa? Nabi tak memiliki uban, umur sudah 60 tahun. Yang kedua, keringat Nabi tak berbau dan berbau parfum atau wangi-wangian. Yang ketiga, jasad Nabi tak dihinggapi oleh lalat. Lalat tak mau hinggap di tubuh Nabi yang mulia. Yang keempat, darah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebabkan Abdullah ibn Zubair masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dalam hadis sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dalam hadis sahih ketika Sayyidina Ali dan begitu juga dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, Ali sakit mata. Ini tentang raiquhus syarif, air liur Nabi dalam hadis sahih. Sayyidina Ali, Nabi mengajak rapat sahabat. Kata Nabi ke sahabat, nanti kita setelah selesai salat Isya kita rapat, kata Nabi ke sahabat. Baik ya Rasulullah, rapat. Ali belum datang. Kata Nabi, Ali mana? Ali bin Abi Talib mana? Sayyidina Ali mana? Kata Rasulullah. Ali belum datang ya Rasulullah, kata sahabat. Kenapa? Mana Ali? Ali sakit mata ya Rasulullah. Ramid itu sakit mata. Ra mim dal tu sakit mata. Ramadan tu artinya sakit mata Bapak-bapak Ibu-ibu. Tengok dalam kamus. Ra mim dal, Ramadan itu artinya sakit mata. Kalau Ramadan itu baru bulan mulia. Ra mim dad nun, Ramadan itu artinya bulan mulia, pembakar dosa. Tapi kalau Ramadan itu artinya sakit mata. Ra mim dal, Ramadan itu sakit mata. Awak selama kau yang mana lebih acok awak sabui? Ramadan atau Ramadan? Ramadan. Ustaz, berapa hari lah awak Ramadan Ustaz kata. Kadang bingung je nak menjawabnya, berapa hari lah awak sakit mata katanya. Nak menjawab
Tengoklah, perhatikan nanti di TV, di iklan-iklan, di radio, tengoklah. Akan masuk bulan Ramadan, iklan sirup, iklan baju koko, iklan apa, tengoklah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Jadi apa arti tu? Kacau Indonesia. Ramadan tiba, sakit mata, tiba sakit mata, tiba sakit mata, tiba. Ramadan, bedakan ibu-ibu. Ra mim dad nun, Ramadan, bulan pembakar dosa. Kalau ra mim dal, Ramadan, artinya sakit mata. Jadi besok jangan Ramadan je lah, Ramadan. Jadi Ramad ya Rasulullah. Ali sakit mata, ya Rasulullah. Ya, sila. Setelah selesai rapat, Nabi singgah ke rumah anaknya Fatimah Az-Zahra. Fatimah, ya. Ali mana? Ali keluar dalam keadaan mata merah dan bengkak. Antara Ramad ya Ali. Ali, engkau sakit mata? Iya ya Rasulullah. Dalam hadis, dalam sahih disebutkan langsung Nabi ludahi mata Ali bin Abi Talib. Nabi ludahi mata Ali bin Abi Talib. Ketika itu juga mata Ali bin Abi Talib langsung sehat. Itu mulia air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sama? Awak sakit mata je, cuba lo diliun. Tambah bongkak mereka. Sakit mata orang rumah kita, isteri kita sakit mata. Cuba. Si kodek, abang pernah dengar hadis Nabi, Nabi ketika Ali sakit mata diludahi oleh Nabi langsung sehat. Ludahilah mata orang rumah tu. Ndak tambah bongkak mereka. Infeksi kata doktor. Apa dia infeksi doktor? Air liur bapak ni banyak mengandung bakteri. Apa aja bakteri? Tadi bapak makan joriong, makan ikan asin, makan tarasi, makan banyak bakteri aja kata dia. Oh iya mungkin tu kata. Tu Nabi. Air liur Nabi syifa. Air liur Rasulullah obat. Siapa yang bisa menandingi manusia nur? Manusia yang mulia. Siapa yang bisa menandingi namanya sudah tercatat sebelum Adam dilahirkan. Itulah Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itulah orangnya yang lahir di dalam bulan Rabi'il Anwar. Itulah mulianya bulan Rabi'il Awal. Dulu orang kita, orang tua-tua kita setiap Maulid Nabi itu meriah acaranya. Meriah, maka ada istilah Maulid dan Maulud. Alhamdulillah, saya kira tadi kedua-duanya ada di masjid kita Al-Falah. Maulid ni peringatan Maulid. Maulud tu nanti muka kita tu Maulud namanya. Dulu kita ingat waktu kecil-kecil dulu, setiap ada peringatan Maulid Nabi, pasti ada makanan. Dulu diceritakanlah riwayat-riwayat yang ada dari diri Rasulullah seperti hari ini, dan itu mesti kita hidupkan kembali. Hari ini banyak orang mengatakan Maulid Nabi bid'ah. Tak pernah Nabi mengerjakan. Dia tidak tahu. Sedangkan hari ini kita peringati Maulid Nabi, banyak orang yang lupa tentang kelahiran Rasulullah. Apalagi kalau kita tidak memperingatinya. Yang kita peringati ini orang mulia, bukan orang asal sembarang orang. Mulia. Dari tadi kita baca kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, kalau kita menyebut kebaikannya Rasulullah, kemuliaannya Rasulullah, sampai hari kiamat pun belum selesai kita untuk menyebutkannya. Itu baru air liur, baru darah, baru fisik Nabi, belum lagi daripada baju Nabi, belum lagi daripada rambut Nabi, belum lagi daripada kuku Nabi, rambut Nabi. Ini yang keenam. Rambut Nabi, tengok di dalam hadis Sahih Bukhari ada satu bab, babun yajuzut tawassul bi atharin Nabi. Bab boleh bertawassul, boleh bertabarruk dengan rambut Nabi. Sayyidina Khalid bin Walid, ada sahabat Nabi namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ni setiap perang menang. Setiap perang engkau banyak membunuh orang. Ada apa ya Khalid bin Walid? Oh, kata Khalid bin Walid, dia angkat pedangnya oleh Khalid bin Walid. Ya Umar, ini pedangku ya Umar. Dicabut dari gagang pedang Khalid bin Walid tadi. Aku menang, pisauku tajam,
pedang aku tajam karena ini ya Muhammad. Dicabut rambut, 1 rambut, 2 rambut, 3 rambut. Karena inilah. Ini apa kata Umar? Hada syi'rus syarif. Ini adalah rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan aku menang ya Umar. Rambut Nabi. Kalau orang sekarang syirik katanya Khalid ini. Khalid syirik ni katanya. Khalid pakai jimat. Boleh. Tengok dalam hadis sahih Bukhari. Tapi kan punya Nabi bukan punya kita. Awak letak kalau di pisau tu, kalau tajam pisau. Kita tak ada manfaat. Ini kalau rambut Rasulullah. Maka Imam Bukhari dalam hadis sahih ada babun yajuzut tawassul bi atharin Nabi. Karena saking cintanya Khalid bin Walid ke Rasulullah, saking sayangnya Khalid bin Walid ke Rasulullah, rambut Nabi pun dibawa oleh Khalid bin Walid, diletakkan di gagang pedangnya, dan itulah salah satu asbab membuat Khalid bin Walid menang dalam perang. Rambut Nabi mulia, air liur Nabi mulia, darah Nabi mulia, tubuh Nabi mulia, keringat Nabi mulia. Maka tidak ada orang yang lebih mulia di dunia ini selain daripada orang yang disebutkan namanya selalu dalam azan, Muhammadur Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan kita menyebut kebaikan Nabi, dengan kita menyebut kemuliaannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan nampaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apakah batal wuduk kalau bersentuhan dengan isteri? Karena beberapa ulama mengatakan batal, terutama kalau ikut mazhab Syafi'i. Tolong penjelasan Ustaz, jazakallah khair. Yang membatalkan wudu ada 6. Wa yubtilul wudu'uha bi sittati asya'a. Batal wudu seseorang dengan 6 perkara. Pertama, yang membatalkan wudu adalah khuruju syai' min qubulihi aw duburihi. Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul jalur depan, dubur jalur belakang. Buang air kecil, buang air besar. Tempat kedua itu, keluar sesuatu dari yang dua itu, batal wuduk kita. Apapun itu sesuatunya, walau syai'un rah, walaupun angin yang keluar, batal. Dari belakang keluar atau dari depan keluar angin, batal. Au syai'un halal, atau sesuatu yang halal keluar dari salah satu dua jalan, tetap batal wuduk kita. Apa halal? Apa maksud halal? Halal keluar dari salah satu dua jalan, batal wuduk. Awak siap wuduk, keluar yang halal. Apa contoh yang halal? Kacang tojin. Kacang tojin halal tak? Halal. Sebelum keluar tu halal. Halal awak makan kacang tojin. Banyak makan kacang tojin, tertelan. Tertelan tadi, lain rasa parui. Tak lama rasa parui. Ada terasa keluar cik. Ada yang keluar, kita tengok yang keluar tu, rupa kacang tojin yang keluar. Ini terlepas pembahasan kita dari memakannya balik. Kalau memakannya balik, lantaklah, lain hukumnya itu. Ini keluar kacang tojin tadi saja, halal. Kacang tojin ni kan sebelum makan kan halal. Batal wuduk kita, itu maksudnya. Batal wuduk dengan menyentuh kemaluan Adam, qubulul wa duburun. Qubul dan dubur. Qubul buang air, tempat buang air kecil, belakang. Tersentuh bibatnin kufin, dengan batin telapak tangan, batal wuduk. Mana batin telapak tangan? Ni yang putih ni. Yang putih ni batin telapak tangan. Ni putih ni batin telapak tangan. Kita sentuh kemaluan depan atau belakang dengan batin telapak tangan, batal. Tapi kalau pakai alas tak batal. Tapi kalau kita sentuh langsung, batal. Jadi kalau gatal-gatal macam mana Ustaz? Garutlah dengan punggungnya ni, tak batal. Apa cara Ustaz? Entahlah, pandai-pandai pula lah. Takkan sampai ke situ pula belajar kan? Payah pula mempraktek anda dan berdepan. Atau batal dengan menyentuh kemaluan jenazah. Atau batal dengan menyentuh kemaluan
Ini dalam kitab Sulamut Taufiq, syarah daripada Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi Tahqiq, termasuk anak-anak. Anak-anak kita berwuduk, kita sentuh kemaluan anak-anak depan atau belakang, batal wuduk. Di dalam riwayat itu disebutkan walau kana ibnu yauman, walaupun anak tadi berumur 1 hari. Sehari baru lahir, kita berwuduk, kita sentuh, batal wuduk kita. Dalam mazhab Syafi'i batal. Ketiga, tidur dalam keadaan tidak tetap. Tidur dalam keadaan tidak tetap. Tidak tetap maksudnya kalau dia tetap, tidur masih seperti ini, lama pun 3 jam, 4 jam pun tidur tak apa-apa. Tapi kalau sudah terangkat sedikit, terangkat depannya tadi, walau kana kirtasan, walaupun setipis kertas terangkatnya, wuduknya batal dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Maliki, walaupun tak terangkat, hilang saja akalnya karena tidur, batal. Karena ada hadis, idza nama ahadukum munas falyatawadda. Dalam Bulughul Maram, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, apabila tidur seseorang maka hendaklah dia berwuduk. Yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang ajnabi. Mana yang ajnabi? Ajnabi yang halal menikah. Kita dengan istri kita halal atau haram menikah? Halal atau haram menikah? Halal. Maka istri kita ajnabi. Bersentuhan kulit kita dengan kulit istri kita, dalam mazhab Syafi'i batal wuduk kita. Batal. Karena sebagaimana juga dalam hadis, Nabi tersinggung kaki oleh Ummu Salamah, Nabi mengambil wuduk lagi. Tapi dalam mazhabnya Imam Hanafi tak batal. Tapi karena kita mazhab Syafi'i, batal wuduk bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan ajnabi. Ajnabi yang halal menikah. Ustaz, istri itu kan muhrim Ustaz. Enggak, istri bukan muhrim. Kita pergi haji boleh istri suami jadi muhrim, mahram namanya, bukan muhrim. Istri ajnabi, istri halal menikah, batal wuduk kita. Jadi kalau kami ingin pergi solat jemaah ke masjid, kami ingin pegang-pegang tangan ustaz, pakai alih. Cari sarung tangan. Pegang, tapi macam tak ada tompet nak pegang tangan. Di kamar bisa, lobby dari tangan tu dipegang bisa. Kau nak pergi ke masjid pula kita nak pegang tangan. Dalam mazhab Syafi'i batal. Ini dia ajnabi. Illa bisalasati asya'a, kecuali dengan 3 perkara. Bersentuhan 3 ini tak batal wuduknya. Mana? Asy'arun, rambut. Rambut istri tersinggung tak batal. Au zafrun, kuku. Kuku tersinggung tak batal. Yang ketiga asnanun, gigi. Gigi tak batal. Gigi orang rumah umpama agak panjang ke depan sikit. Umpama ni. Ini umpama. Kita nak salat subuh ke masjid, mati lampu. Mawek-awek lah, mawek-awek namanya itu kalau masuk kampung kami, mawek-awek. Mawek-awek lah. Mencari apa tadi kau? Mencari pintu tadi. Po katanya. Apa tu dek? Gigi adek bangnya boleh. Jangan ulang wuduk, langsung aja lah ke masjid. 3 tu boleh. Syi'run rambut, zafarun kuku, asnanun gigi. Selebih daripada itu batal wuduknya. Berapa baru? Tak terkonang. Syai'un halal, qubul au dubur, bisababin nayam, wa bisababin lamas. Lamas ni al-lamis kal malmus. Lamis kal malmus, orang menyentuh sama dengan orang yang disentuh hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Walaupun kita yang disentuh, dia nak batal dah, orang nyentuh dia tak sama. Al-lamis kal malmus sebagaimana dalam riwayat disebutkan. Yang kelima, al-ghamam. Ighma maghma alaih. Maghma alaih, pitam, sawan, hilang akal disebabkan mabuk dan lain sebagainya. Yang keenam, murtad. 6 ni batal wuduk seseorang. Dah, tak usah lama-lama. Terjawab kan? Dah, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apa hukum menuju hari 40 hari? Di dalam hadis sahih, 5 periwayat hadis. Abi Daud, Imam Nasai, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan. Apa kata Rasulullah? Fa inna ahlal qubur fitnah. Bahwasanya ahli kubur, orang yang meninggal dunia itu difitnah. Difitnah maksudnya diazab sab'ati ayyam, selama 7 hari. Apa? Fa'at'imut ta'am, maka berilah makanan liman hadara janazatahu, bagi orang yang menghadiri jenazahnya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat hadis yang kedua, isna'ut ta'ama li ahli Ja'far, masakkan makanan untuk ahli Ja'far. Hadis yang ketiga, hadis sahih Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, anna ummi qad mat." Ibuku sudah meninggal ya Rasulullah. Jadi bagaimana, kata baginda Nabi, "An atasaddaqa biha." Bolehkah aku bersedekah untuknya? Boleh, kata Rasulullah. Memberi makan kepada orang yang hadir itu bagian dari sedekah, maka hukumnya boleh. 7 hari 40 hari tidak ada dalil. Nak 40 dibuat, nak 50, nak 100, nak 1000 silahkan. Tapi hukum kenduri kematian, kenduri mati ada dalil sebagaimana yang 3 yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi nak buat hari yang ke-7 boleh, nak buat hari yang ke-20 boleh, tidak mesti harus hari 40. Intinya boleh. Batalkah wuduk suami bersentuhan isteri? Sudah dijelaskan. Hukum fidyah salat bagi orang yang meninggal. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada 3 qaul tentang fidyah orang yang meninggal, fidyah salat. Idza mata ibnu Adam laisa lahu fidyatun wala qada'a wala fidyata. Apabila meninggal anak Adam, maka tidak ada fidyah dan tidak ada qada padanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah fidyah di sini diuangkan, membayar hitungan daripada salat. Satu salat 6 mud. 6 mud ini satu salat 6 mud. 6 mud 1 sa'. 6 on beras. Satu salat 6 on beras. Berarti kalau mak kita tadi 10 hari tak salat menjelang dia meninggal dunia, maka satu waktu salat 5 dikali 10 50 kali 6 on beras berapa? 150. Macam mana cara hitungnya? Pokoknya seperti itulah. Dibayarkan itu kepada orang-orang lain. Itu namanya fidyah. Pendapat mazhab Syafi'i mengatakan tak boleh fidyah. Pendapat kedua mazhab Syafi'i mengatakan tidak dianjurkan fidyah, tapi tidak haram seperti pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang ketiga mengatakan wajib fidyah. Tapi setelah saya ke Al-Azhar, saya tanya kepada para masyaikh bahawa dalil tentang fidyah salat itu dalilnya sangat lemah. Jadi bagaimana? Tidak mengapa keluarga untuk tidak mengeluarkannya. Lebih elok keluarga saja yang membaca Quran, khatam, hadiahkan ke orang tua. Sedekah setiap panen sawit emak jadi hadiahkan. Pahalanya untuk mak kita. Zakatkan seluruh harta peninggalan mak kita, berikan. Lebih elok itu daripada fidyah tentang salat. Begitu dia. Semoga Ustaz selalu dan tetap mulia dari dunia sampai akhirat, amin. Saya mau bertanya 2 hal Ustaz. Satu, apabila dalilnya bahawa Nabi hadir setiap kali dibaca salawat dan salam. Dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla alayya, dalam riwayat lain, man balagha alayya salam. Siapa yang menyampaikan salawat dan salam kepadaku, fa innal malaikata, maka sesungguhnya malaikat menyampaikan kepada Nabi. Nah, dalam riwayat yang lain, malaikat langsung menjawabnya kecuali pada hari Jumat dan malam Jumat. Maka sesungguhnya pada hari Jumat dan malam Jumat, aku langsung yang menjawabnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil hadis itu yang dipakai oleh sebagian ulama, kalau Nabi yang menjawab berarti Nabi hadir di dekat kita. Samanya awak menjawab salam, di mana kalau bisa langsung dijawab salam oleh kawan, tentu dari berdekatan. Itu saja dalil, tidak ada dalil yang lain.
Kata Salafi, maulid Nabi sama dengan meniru orang Nasrani memperingati kelahiran Nabi Isa pada bulan Desember. Apa jawaban kita, Ustaz? Tidak, beda. Kita memperingati maulid Nabi, bersyukur kepada Allah, Allah lahirkan seorang Rasul. Kita berterima kasih. Nabi puasa di hari Senin. Nabi puasa, kata sahabat, ya Rasulullah, lima antasuma hadzal yaum. Hadis dalam Sahih Muslim riwayat daripada Umar ibn al-Khattab. Ya Rasulullah, kenapa puasa hari ini ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, aku puasa hari ini, hadza yaumin wulidtu fih. Hari ini aku dilahirkan, kata Nabi. Ashkurullah, aku bersyukur kepada Allah, aku dilahirkan hari ini. Maka Nabi berpuasa. Jadi Nabi sendiri memperingati hari kelahirannya. Nabi melakukan ulang tahun, cuman caranya berpuasa. Kita maulid Nabi tidak berpuasa, tapi memperingati tabligh akbar. Berdosakah? Coba pelan-pelan kita cerna. Acara kita maulid Nabi hari ini, adakah unsur maksiat? Pertama, di dalam masjid, berpahala. Kedua, dibaca Al-Quran oleh Ustaz Zamri, berpahala. Yang ketiga, dibaca hadis Nabi, berpahala. Yang keempat, makan bersama silaturahim, berpahala. Mana dosa memperingati maulid Nabi? Kecuali kita memperingati maulid Nabi sambil goyang-goyang, sambil minum khamar, sambil merokok, sambil berjudi, itu baru haram. Ini coba, mana perangai yang haram kita lakukan dari tadi, habis maghrib sampai hari ini? Mana dosa yang kita lakukan? Adakah kita melakukan maksiat? Adakah kita yang berjudi? Adakah kita minum khamar? Adakah kita bergunjing? Tidak. Inilah salah satu bahwa maulid Nabi dianjurkan. Dianjurkan, bukan peringatan seperti Nasrani. Ini kadang kawan tadi dia mengatakan sunnah. Nabi saja mereka tak tahu. Kita menambah kecintaan ke Rasulullah dengan membaca riwayat tadi, menyembahkan kita cinta ke Rasulullah. Terakhir dalam hadis sahih Imam Ibn Hibban, Abu Lahab itu kan masuk neraka. Abu Lahab masuk neraka. Tapi Abu Lahab di dalam hadis Nabi, di dalam sahih Imam Ibn Hibban, Abu Lahab setiap hari Senin Allah ringankan azabnya. Kenapa? Setiap hari Senin Abu Lahab diringankan azabnya. Kenapa Abu Lahab diringankan azab setiap hari Senin? Fa innahu yafrahu inda maulidi. Bahwa Abu Lahab senang, gembira ketika Nabi dilahirkan. Jadi ketika Nabi dilahirkan, Abu Lahab senang menengok pohon-pohon tunduk, menengok matahari tidak begitu kuat panasnya, menengok hewan ternak semuanya gembira, menengok penduduk bumi riang gembira. Abu Lahab pun senang. Tiba-tiba saking senangnya Abu Lahab, dimerdekakan oleh Abu Lahab budaknya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Dimerdekakan oleh Abu Lahab budaknya Suwaibatul Aslamiyah. Saking senang memerdekakan budak, perkara halal, perkara yang besar pahalanya. Maka Abu Lahab Allah ringankan azabnya setiap hari Senin karena memerdekakan budaknya, karena gembira Nabi SAW lahir. Bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad? Gembira dengan datangnya Nabi Muhammad, gembira dengan lahir Nabi Muhammad, diperingati maulid Nabi. Abu Jahal yang kafir saja tertolong karena gembira dengan lahir Nabi, apalagi dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Wahabi Salafi ini perlu dicuci juga otaknya balik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya menanyakan bahwa kita sebagai umat Islam mengikuti seluruh yang diajarkan Nabi. Sebagaimana kita ketahui bahwa darah itu haram untuk diminum. Kenapa darah Nabi tidak haram? Siapa bilang darah Nabi tak haram? Darah Nabi juga haram. Tapi kenapa diminum oleh Abdullah ibn Zubair? Abdullah ibn Zubair ini cerdas. Cerdas dia. Nak kemana dia buang? Nak dia buang ke mana? Kata Nabi, buanglah ke tempat yang tak dilihat oleh orang. Ini manusia. Kemana dibuang? Dibuang macam tu nampak jadinya baru. Jadi macam mana? Dipejam matanya diminum.
Haram-haram tapi melakukan itu Nabi nak marah. Ya macam mana Nabi nak marah lagi? Dah masuk ke dalam tubuhnya. Buang balik, buang macam mana nak buang darah? Jadi bagaimana? Kata Rasulullah, man khalata damuhu ala dami dakhalal jannah ma'i. Orang yang bercampur darahnya dengan darahku, maka akan masuk surga bersamaku. Nabi mengucapkan itu tentu dari bisikan Jibril. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berbicara bukan hawa nafsu. Nabi berbicara bukan sekehendaknya, tapi yuha. Nabi diwahyukan. Kan dalam Al-Quran kan sudah disebutkan juga itu. Basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Basyarum mithlukum yuha. Nabi itu diwahyukan. Itulah kajian kita hari ini. Bahawa peringatan maulid Nabi tak lain dari dan tak bukan cuman karena mahabbah, cinta kepada Nabi. Bapa ibu silakan datang ke Mesir bulan maulid Nabi, datang ke Yaman bulan maulid Nabi, datang ke Sudan bulan maulid Nabi, datang ke Maroko bulan maulid Nabi. Bapa ibu akan melihat setiap gedung-gedung yang tinggi, apartemen-apartemen yang 60 tingkat akan terhias lampu. Lampu tadi tulisannya Ana bahibbak Muhammad, I love you Muhammad. Jadi nampak berbeza kalau ke Mesir dalam bulan Rabiul Awal. Begitulah orang Mesir memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan-jalan, sepanjang jalan di kota Kairo, itu orang-orang menghiasi rumahnya. Ada kedai warung-warung itu menjual halawiyat. Halawiyat ni coklat, manisan, kacang-kacang. Itu diberikan gratis. Ada orang yang lewat dikasih coklat, salu ala Muhammad, salu ala Muhammad, salu ala Muhammad. Diajak orang untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka protokol kita tadi itu sudah mengajar dan mengajak kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kesalahan. Memang qaddarullah anna urid wa antum turid wallahu fa'alu lima yurid. Kita dijadualkan dulu sebelum Ramadan. Di bulan, saya tak ingat, cuman ketika itu acara Rajab, kalau tak salah 27 Rajab Isra Mi'raj. Karena Covid kita tidak melakukannya, dan alhamdulillah qaddarullah Allah takdirkan di maulid Nabi kita berjumpa. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini salah satu asbab Allah jumpakan kita di dalam surga Allah. Allah ampuni dosa kita, Allah berkahi kehidupan kita, dan Allah jadikan kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wafiqna wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mahabbata li sayyidina Rasulillah. Allahumma arzuqna iltiqa'a ma'ahu ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi umrina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.